Sadar nggak sih kalau harga sekarang itu lebih mahal daripada 10 atau 20 tahun yang lalu? Kalau waktu kita zaman SD, permen tuh harganya masih 50 atau 100 rupiah. Sekarang, permen harganya paling tidak sekitar 500 atau 1000 rupiah. Kalau kita tanya ke orang tua mengenai zaman mereka sekolah, pasti harganya jauh lebih murah daripada sekarang. Mungkin di zaman orang tua kita, harga permen itu masih harga 1 rupiah. Nah, kira-kira apa sih yang menyebabkan kenaikan harga dari beberapa puluh tahun lalu hingga sekarang? Dan kenapa harga itu selalu naik? Nah, buat memahami konsep itu, mari kita bahas pelan-pelan. Sebelum kita membahas inflasi atau kenaikan harga barang, mari kita membahas mengenai rupiah, nilai mata uang Indonesia. Sebelum kemerdekaan Indonesia menggunakan beberapa jenis mata uang, seperti gulden maupun sen. Dan kedua mata uang itu dipengaruhi oleh invasi dari Belanda dan Jepang. Indonesia mulai memiliki mata uang nasional sejak tahun 1946. Dan saat itu namanya bukan rupiah, tapi Uang Republik Indonesia atau ORI. ORI sendiri pada saat itu belum disebarluaskan ke seluruh penjuru Indonesia. Jadi masih ada beberapa daerah yang memiliki mata uangnya sendiri, seperti misal Sumatera. Lalu muncul pertanyaan, kenapa nilai rupiah sekarang sangat rendah apabila dibandingkan dengan beberapa puluh tahun lalu? Faktor utama yang menyebabkan turunnya nilai rupiah yaitu adalah inflasi. Apa sih inflasi itu? Inflasi adalah kecenderungan kenaikan harga-harga barang dan jasa pada kurun waktu yang sangat lama pada suatu wilayah atau negara. Namun, harga barang dan jasa yang kita bahas dalam konsep inflasi ini tidak terbatas pada satu atau dua barang, tapi seluruh barang dan jasa yang dijual belikan pada wilayah atau negara tersebut. Seperti misal, bakso yang dulu harganya masih 10 rupiah, sekarang 10.000 rupiah. Nah, adanya kenaikan itu dalam kurun waktu yang lama dan terus-menerus disebut dengan inflasi. Inflasi pada skala nasional berarti mengindikasi bahwa harga barang dan jasa pada negara tersebut hampir seluruhnya naik. Seperti misal, bensin naik, cabai naik, kemudian beras juga naik, bahkan aqua pun juga bisa naik. Lalu semua berpikir, kalau harga naik terus-menerus, berarti inflasi buruk dong buat ekonomi. Nah, untuk menjawab pertanyaan itu, kita harus membahas mengenai Bank Indonesia. Bank Indonesia selaku otoritas moneter di Indonesia selalu memberikan target inflasi setiap tahunnya. Dan apabila tingkat inflasi setiap tahunnya masih dalam range batas aman, berarti inflasi masih dikatakan sehat dan justru baik untuk perekonomian. Namun, apabila tingkat inflasi yang terjadi justru jauh lebih tinggi daripada target inflasi yang ditetapkan Bank Indonesia, berarti ada masalah dong dengan perekonomian. Dan itu tugas Bank Indonesia untuk membahasnya. Nah, ini juga yang menyebabkan kita tidak bisa semena-mena mencetak uang. Karena apabila terlalu banyak uang yang beredar di masyarakat, maka kecenderungan untuk adanya hyperinflasi atau inflasi yang sangat tinggi itu sangat besar. Dan ini sempat terjadi di beberapa puluh tahun silam, di mana negara terlalu banyak mencetak uang dan menghasilkan adanya hyperinflasi. Hiperinflasi pernah terjadi pada tahun 63 hingga 65, di mana pemerintah mencetak terlalu banyak uang untuk membiayai proyek mercusuar. Uang yang dicetak terlalu banyak menyebabkan uang yang beredar di masyarakat semakin banyak. Hingga pada tahun 1965, inflasi Indonesia mencapai 600%. Menanggapi hal itu, pemerintah kemudian melakukan redenominasi. Redenominasi adalah penyederhanaan nilai mata uang. Pada saat itu, nilai mata uang sebanyak 1.000 rupiah dirubah menjadi 1 rupiah. Penyebab yang kedua apabila adanya kenaikan harga barang baku. Seperti misal, harga cabai naik, harga beras naik, harga tepung terigu atau kedelai juga naik. Seperti yang kita tahu, orang Indonesia tidak bisa terlepas dengan beras, cabai, dan kedelai. Apabila adanya kenaikan harga barang-barang pokok tersebut, maka bisa menyebabkan harga-harga barang dan jasa lainnya juga turut naik. Kenapa? Karena semua orang merasakan adanya kenaikan harga barang pokok yang selalu mereka beli setiap harinya. Dari mulai harga makanan olahan, kemudian harga-harga barang di pasar, hingga harga jasa yang dipatok oleh orang lain.
Alasan yang ketiga, kejadian apapun yang mempengaruhi permintaan. Permintaan itu apa sih? Oke. Anggaplah pada suatu pasar ada penjual dan pembeli. Penjual memiliki barang, pembeli meminta barang. Apabila permintaan dari pembeli itu naik, pembeli memiliki kecenderungan untuk mau dan mampu membayar lebih tinggi daripada harga yang sebelumnya. Nah, untuk penjual sendiri, karena memahami bahwa pembeli memiliki willingness to pay yang lebih tinggi dari sebelumnya, dia akan menaikkan harga. Oleh karena itu, harga yang disepakati oleh pembeli dan penjual lebih tinggi daripada harga sebelumnya. Nah, hal ini yang menyebabkan adanya kenaikan harga pada kurun waktu yang lama sehingga menyebabkan inflasi. Oke, sekian video kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk video-video selanjutnya. Terima kasih.